Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, yang kami hormati Ibu KSMF, Poli Penyakit Dalam, yang kami hormati Kepala Bidang Pelayanan Medis, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Perawatan, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini guna memperingati Hari Diabetes Sedunia. Dan tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita masuki acara yang pertama. Kata sambutan dari Bapak Direktur Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi sekaligus membuka acara peringatan Hari Diabetes Sedunia di Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang hadir di tempat ini hadir Ibu Kabid Pelayanan, Pak Kabid Keperawatan, Kepala Seksi, dan staf kita yang hadir di ruangan ini. Yang kami hormati Bapak Ibu staf medis, alhamdulillah untuk penyakit dalam, lihat wajah-wajah, tatapan-tatapan dari Bapak Ibu yang memang perlu diberikan informasi dan edukasi tentang diabetes. Kalau untuk penyakitnya kita sudah punya ahli-ahlinya, tapi kami mungkin sedikit melihat dari perspektif yang berbeda, karena kami berharap Bapak Ibu yang hadir di sini, terutama pasien-pasien kami, tentu mendapatkan perhatian yang lebih dari para dokter dan petugas kita yang ada di sini, dan tentunya mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal ketika berada di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, penyakit diabetes itu banyak faktor penyebabnya. Ada yang pre-diabetes dia, dan ada yang sudah diabetes. Ada pula tipenya lagi Bu ya. Ada tipe 1, tipe 2. Dan ada faktor-faktor penyebabnya. Ada faktor risikonya. Salah satu yang menjadi tantangan kita pada saat ini adalah lifestyle kita, cara hidup kita, cara berinteraksi kita, cara mengelola kehidupan nutrisi kita. Ini yang menjadi penting bagi kita semua. Kebetulan di sini hadir adik-adik gizi kita. Ya, ini harus ada kolaborasi yang apik antara petugas gizi dengan dokter dan petugas-petugas yang lainnya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Penyakit diabetes ini sebetulnya penyakit yang tidak menular, bisa disembuhkan. Jadi ketika kita sudah termasuk dalam kelompok-kelompok yang sudah pre-diabetes, tentu kita sudah harus mempunyai strategi dan cara bagaimana kita jangan sampai jatuh kepada diabetes. Kebetulan umur-umur seperti kita ini, umur sudah di atas 40 adalah kelompok-kelompok berisiko. Orang yang akan berisiko menjadi diabetes kalau itu tidak bisa kita antisipasi dari awal. Cara mengantisipasinya tentu memperbaiki cara hidup, terutama pola makan kita, pergerakan kita harus betul-betul kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Kalau melihat dari posisi tubuh, ini sebetulnya tidak banyak harusnya orang-orang yang diabetes di ruangan ini, karena salah satu yang mencerminkan orang itu akan berisiko tinggi adalah lingkar pinggangnya atau kegemukan atau berat badan lebih ya Bu ya. Nah, kalau saya lihat di sini nggak ada yang berat badannya lebih ini. Tapi kenapa bisa kita jatuh kepada tahap itu dari pre-diabetes kepada diabetes? Nah,
inilah yang akan coba disampaikan nanti oleh para dokter-dokter dan pakar-pakar. Harapan kami nanti tentu Bapak Ibu dari segi lifestyle, cara hidup, cara makan itu kelola ya. Karena orang Minang ini memang berbeda pola makan kita dengan masyarakat umum lainnya. Dan kami melihat potensi ini dan risiko itu lebih besar kepada masyarakat kita, terutama masyarakat Minang. Karena pola pengelolaan makan kita ini sangat menentukan sekali. Diabetes itu kan tergantung ya, olah makannya, kemudian mungkin sering makanan yang manis-manis, itu salah satu penyebab juga ya Bu ya. Nah, makanan yang manis-manis, kalau orangnya manis-manis nggak apa-apa, tapi makanannya ini yang sering manis-manis. Nggak rajin mengecek, sudah sebetulnya kita sudah pre-diabetes, sebetulnya bisa kita antisipasi sebelumnya, tapi tidak rajin melakukan pengecekan secara berkala, akibatnya apa? Jatuh dia kepada diabetes. Kalau dia sudah jatuh kepada diabetes, tentu butuh pengobatan. Jadi dari pre-diabetes kepada diabetes itu sebetulnya butuh waktu 10 tahun ya Bu ya. Dari pre-diabetes ke diabetes dia butuh waktu 10 tahun untuk bisa menjadi diabetes. Jadi masa itu sebetulnya bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki kondisi tubuh kita. Tentu dengan cara rajin kontrol dulu, perbaiki pola pengelolaan hidup kita, makan kita, kemudian aktivitas kita. Jadi bukan makan saja ya, kalau tidak rajin beraktivitas, kalau daerah dingin sering tidur, sering pakai kain sarung di rumah atau lipatan selimutnya semakin tebal, itu kan salah satu hal yang berpotensi juga. Jadi itu memang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah sakit tentu bisa kita obati, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi dalam kaitan itu kita tentu berharap Bu Dokter Jarmila hadir semua, ternyata dokter penyakit dalam kita di sini kompak. Penyakit dalam itu luar biasa kompak. Ya. Iya. Jadi Dokter Eka juga. Ya. Jadi kami sangat berharap sekali lagi jadikan rumah sakit ini selain tempat Bapak Ibu berobat, jadikan layanan-layanan yang ada di rumah sakit ini sebagai tempat Ibu mendapatkan edukasi. Kita mempunyai TV, Ibu bisa duduk di bawah sambil menunggu, nikmati acara televisi yang ada di rumah sakit. Ini cara-cara yang ditampilkan ini penuh dengan edukasi ya. Bu Yun, Bu Linda, Bu Desi semua selalu tampil di televisi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian kita juga menyediakan nanti konsultasi gizi. Silakan dimanfaatkan bagaimana mengelola makanan yang baik sehari-hari. Kemudian di rehab medik mungkin Bapak Ibu juga bisa berkonsultasi kalau sudah kondisinya seperti ini, apa terapi atau pengobatan atau olahraga yang dibutuhkan yang bisa dilakukan supaya nanti mengurangi kegemukan dan faktor-faktor risiko lainnya. Jadi itu sangat penting ketika berada di rumah sakit. Jadi jangan ketika sakit saja hadir di sini, tapi untuk mendapatkan informasi penting itu jauh lebih bagus. Karena ada pre dan diabetes. Kalau sudah diabetes kita obati. Kalau pre bisa kita cegah. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu semua. Selamat mengikuti hari diabetes sedunia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara hari peringatan diabetes sedunia secara resmi di Rumah Sakit Amang Utar kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kata sambutan dari KSMF Penyakit Dalam Ibu Dr. Yunita, SPPD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Dr. Amang Utar Bukit Tinggi, Pak Dr. Gigi Busril, beserta jajarannya ada Ibu Kabid kita Dr. Vera Mayasari SPDLP, kemudian Ibu Bapak Kabid Perawatan Bapak Yunovaldi MPH. Selanjutnya di samping saya ada teman-teman saya internis RSAN, anak-anak Pak
anak-anak kami, dokter muda. Ini yang hadir adalah dari FK Unan. Di depan juga ada dari gizi, instalasi gizi. Mahasiswa kita luar biasa banyak karena RSAM adalah rumah sakit pendidikan. Kemudian ada semuanya kru dari PKRS, staf gizi, PAIR, dan tentu saja yang selalu, yang membuat kami peduli mau hadir pagi-pagi ke rumah sakit ini menunaikan tugas pasien-pasien kami. Aduh, saya merinding bilang pasien-pasien kami, karena saya sudah di sini sejak 2004, Bapak Ibu. Pasien-pasien DM ini, kami ini sudah dulu, kalau disampaikan sedikit Pak Busril, sampai 140, sampai jam 4, tidak berhenti-berhenti, tidak sudah banyak dulu. Tapi kita mengikuti kebijakan pemerintah, ada rujukan berjenjang, banyaknya sekarang di rumah sakit C dan D, kita tipe B. Tidak apa-apa. Bagi kami, pelayanan kami service excellent yang utama adalah kualitas. Jadi kalau makin sedikit, edukasinya berarti harus makin lebih oke. Ya Pak. Assalamualaikum Pak, yang Juang yang datang tadi pagi di situ. Nah, izinkan perkenankan saya selaku KKSM penyakit dalam mewakili teman-teman yang hadir di sini semua menyambut dari warm welcome namanya di sini bersama dalam rangka peringatan World Diabetes Day. Kenapa ya kita perlu memperingati peringatan seperti ini? Bukan hanya Maulid Nabi, bukan hanya yang lain-lain. Karena Bapak Ibu, hari Selasa Kamis ini terutama adalah hari pelayanan diabetes kami di RSAM ini untuk diabetes. Biasanya begitu. Kenapa perlu kita tahu Bapak Ibu? Nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Desi Malinda sebagai narasumber. Karena diabetes ini penyakit yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nggak tahu saya kalau zaman Rasulullah dulu kalau dirunut-runut, siapa yang punya aksesnya, tapi sudah lama sekali. Terbukti apa? Terbukti bahwa pada tahun ini sudah 100 tahun digunakan insulin. Ada Bapak Ibu yang pakai insulin bukan hanya OAD, obat oral anti diabetes. Nah, penemuan pertama adalah 100 tahun yang lalu oleh Frederick 1921, jadi ini sudah 2022. Namanya agak aneh, Banteng, Frederick, nama belakangnya. Nah, kemudian kita ada yang pakai insulin, ada yang cukup obat makan. Tapi yang lebih penting itu, ini akan diterangkan oleh Ibu Desi Malinda SPPD, adalah yang penting lifestyle modification. Kata Pak Direktur tadi, semua kita di sini tidak ada yang obesitas sentral, tidak ada yang gemuk. Semuanya langsing-langsing, sedang-sedang, elok saja. Nah, mudah-mudahan sehingga risiko diabetes berkurang. Pilar diabetes itu menurut konsensus Perkeni, Persatuan Ahli Diabetes Indonesia, 1, edukasi. Nah, ini yang tengah kita laksanakan, paham mengenai diabetesnya. Kedua adalah terapi gizi medik. Jadi jangan kita bilang diet, awak lo mau 40-50 baru kah bisa makan lama, di batehi lo makan dek dokter. Emang dokter yang mau belanja ya wak, kan seperti itu. Yang ketiga adalah exercise, olahraga. Awak lah tuh kaba puluh wak, olahraga lah di kursi roda baru olahraga ya bu. Nah, olahraga kok banyak macamnya, salat banyak macamnya, bisa salat secara ini, tapi bisa juga dengan duduk, bisa tiduran. Olahraga juga, olahraga di kursi roda, bisa juga ya ibu, tangan atau apa. Kalau diabetes dengan ada bola yang digenggam itu juga untuk mengurangi gangguan saraf neuropati akibat diabetes. Yang terakhir baru obat dan insulin. Ada puskesmas, ada rumah sakit, ini adalah kita di rumah sakit. Tentunya berbeda-beda pelayanannya. Kalau sini mungkin sudah banyak yang komplikasi. Kalau tidak diobati, komplikasinya bisa macam-macam. Biarlah Ibu Desi nanti yang menjelaskan. Terakhir mungkin dari saya kembali selaku KKSM Penyakit Dalam mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, partisipasi semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan apa maksud dan tujuannya adalah supaya kita menyadari bahwa diabetes itu bisa dicegah. Kalau ada 1 dari 10 orang dewasa yang menderita diabetes, 50%-nya sebetulnya bisa dicegah dengan lifestyle modification. Ingat di tahun 2021 saja sebanyak 6,7 juta jiwa meninggal karena diabetes seluruh
dunia. Ada jumlah populasi 537 juta jiwa yang menderita diabetes, dan di tahun 2021 mungkin karena ada COVID juga, itu banyak yang meninggal. 1 dari 10 dewasa, jadi semua sudah dewasa di sini. Kita hitung kira-kira 50 orang lebih, berarti 1/10-nya diabetes. Mungkin orang tua kita, mungkin nggak tahu paman, bibi, adik, kakak, dan segala macamnya yang diabetes. Nah, ini yang kita harus cegah dengan salah satunya memberikan edukasi seperti pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan, kemudian kesempatan untuk bisa hadir pada hari ini, yaitu pada acara Hari Diabetes Sedunia. Bu Yunita ada poli kaki diabetes. Jadi komplikasi yang kita obati, yaitu yang paling banyak kasusnya ditemukan adalah kaki diabetes. Nah, sampai ke sana mudah-mudahan harapan itu dapat terkabul, sehingga memang RSM ini jadi tempat rujukan bagi rumah sakit atau puskesmas di layanan sekitar Rumah Sakit Ahmad Muhtar ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja materinya tentang diabetes. Tolong diapakan slide mana? Oke, menjelang slide-nya muncul, kita lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur sama Bu Yunita, itu gambaran bagaimana sih diabetes ini. Jadi memang kecenderungan itu terus kasusnya meningkat. Padahal kita selalu mengadakan pengobatan. Pasien datang berobat. Kemudian yang pasien diobati dikasih obat dan diberikan edukasi. Kenapa ya masih meningkat kasus ini? Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Badan Dunia Kesehatan ya, WHO, kemudian juga ada organisasi IDF, International Diabetes Federation, diinisiasilah untuk diadakan Hari Peringatan Diabetes ini. Ya, dengan adanya Hari Peringatan Diabetes ini yang pada ditetapkan setiap tanggal 14 November, jadi kita mengingatkan bahwasanya diabetes ini tidak aman-aman saja begitu, karena kecenderungan terjadi peningkatan kasus dan komplikasi yang terjadi. Ujung-ujungnya apa kalau terjadi hal seperti ini? Komplikasi ke jantung, ke ginjal, salah satunya sekarang pasien HD, yaitu cuci darah, yang bahasa Bapak Ibunya yang kenal ya, itu penyakit dasarnya biasanya diabetes yang terbanyak, kalau enggak hipertensi. Dia adalah sepaket itu, sekawan dia, diabetes, hipertensi, malah nanti ada kolesterolnya juga. Jadi dia sepaket itulah yang menimbulkan komplikasi yang memberatkan sehingga terjadilah beberapa organ kerusakannya. Nah, kita mulai. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kenapa tanggal 14 November? Mau tahu Bapak Ibu? Ya kan? Kenapa? Hari dan setahun itu ada. Kenapa ada tanggal 14 November? Ya, karena tanggal 14 November adalah hari terakhirnya orang yang menemukan insulin. Maka itu ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia untuk tanggal 14 November ini, ya. Nah, kemudian adanya keprihatinan seperti inilah, makanya ini diadakan setiap tahun. Ada terjadi peningkatan kasus dari diabetes, ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Mungkin kita ada terbiasa mendengar diabetes, tapi kalau bahas awalnya kira-kira Bapak Ibu, apa itu yang diabetes? Penyakit gula, ya. Ada juga yang berkembang, Bu Dokter, penyakit gulanya gula basah atau gula kering. Nah, itu bagi kita tidak ada. Yang ada adalah penyakit gula yang sudah mengalami komplikasi. Contohnya ada luka, mungkin itu persepsi yang basah itu ada luka seperti itu, luka yang cukup dalam, kemudian berair, bernanas seperti itu, ya. Bagi kita yang ada diabetes saja. Kemudian diabetes dengan adanya komplikasi, ya. Apa itu diabetes atau sakit gula? Ya, kadarnya meningkat di dalam tubuh. Apakah gula tidak dibutuhkan oleh tubuh? Dibutuhkan. Untuk apa?
Gula nanti di metabolisme untuk jadi kalori di dalam sel. Ya, kemudian itulah yang akan kita gunakan untuk aktivitas, baik sel apa, sel otot, kemudian untuk berpikir, sel otak. Nah, di sana digunakan gula ini. Cuma kalau kadarnya meningkat, nah itu yang berbahaya. Jadi kita sebut diabetes apa? Bila seseorang mengalami peningkatan kadar gula di dalam darah, ya. Kemudian, nah temanya diangkat sekarang di dunia adalah access to diabetes care. Nah, apa artinya? Bagaimana kita mendapatkan layanan kesehatan khususnya untuk diabetes. Nah, pada pagi ini kita lebih fokuskan bagaimana layanan itu, baik pencegahan, kemudian bagaimana untuk pengobatan dari diabetes itu, ya. Terutama edukasi bukan hanya pasien, juga perlu keluarga. Kenapa? Karena pasien yang di sekelilingnya ya keluarganya yang akan mengingatkan untuk pasien apakah makannya dijaga, apakah obatnya diminum, ya. Kadang pasien datang ke kita dengan kadar gula darah tinggi, ditanya kenapa seperti ini Bapak Ibu, jawabnya simpel aja, saya lupa kadang Ibu minum obatnya. Nah, lupanya ini yang penanganan keluarga mengingatkan pasien agar jangan sampai lalai terhadap obat yang memang harusnya rutin diminumnya, ya. Kemudian apa lagi? Disinilah pendidikan diabetes. Untuk pasien sangat penting sekali pendidikan ini, sehingga dia bisa mawas diri, jangan sampai jatuh ke kondisi yang lebih berat, ya. Nah, ini prediksinya WHO pada tahun 2040 itu kasus atau angka kejadian itu Indonesia 21,3 juta. Jadi sudah ada diprediksi Bapak Ibu untuk beberapa tahun ke depan, karena memang trennya cenderung meningkat, ya. Nah, ada satu survei bahwasanya diabetes menjadi pembunuh nomor 3, ya. Jadi ini yang mengkhawatirkan sekali. Kita harus paham tentang diabetes ini. Nah, WHO juga menggambarkan bahwasanya prediksinya terjadi kenaikan pada tahun 2000 cuma 8,4 juta di Indonesia. Ternyata 2030 sudah diprediksi 21,3 juta. Karena memang setiap tahun ada tren peningkatan dan itu ada angka-angkanya. Kita akan lihat nanti. Nah, itu dia cukup mengkhawatirkan karena kasusnya terutama juga banyak ditemukan pada usia muda, ya. Ini ada prevalensinya bahwasanya umur 20 sampai 79 tahun itu ditemukan kasusnya 19,5 juta pada tahun 2021. Nah, ini dia trennya, kita lihat kecenderungan itu. Ini ada datanya. 2011 saja ditemukan kasusnya cuma 7,3 juta. Ya. Kemudian 2013 8,5 juta. 2017 sudah jadi 10,3 juta. Nah, mengkhawatirkan sekali masalah penyakit diabetes ini. Jadi memang harus lebih giat lagi nih supaya jangan terjadi peningkatan yang sangat bermakna. Ya. Nah, seperti dibilang oleh Pak Direktur sama Bu tadi, sebelum diabetes itu ada masa yang disebut dengan pre-diabetesnya. Ya, pre-diabetes adalah awal dari diabetes. Menurut penelitian, kalau pasien ditemukan dalam kondisi pre-diabetes, ya, kriterianya ada Bapak Ibu semua, ya. Kalau kriteria pre-diabetes, kalau kita lihat kadar gula darahnya, yang gula darah puasa, ya, puasa pasien 8-10 jam, kita cek gula darah. Nah, kita temukan gula darah kecil dari 126 dan lebih dari 100, jadi 100 sampai 125 itu gula darah puasa yang kita kelompokkan pada pre-diabetes, ya. Kemudian kalau 2 jam siap makan dikatakan pre-diabetes apabila gula darahnya yaitu 140 sampai 199, ya. Nah, kalau ditemukan kondisi itu, maka pasien kita edukasi menjaga makannya, lifestyle-nya seperti itu. Nah, kita harapkan dia bisa kembali normal, ya.
Jadi sepertiganya bisa kembali normal, ya. Kemudian sepertiga lagi kalau tidak dikontrol, makan sama lifestyle, olahraga semuanya, itu akan bisa jatuh kepada diabetes. Nah, di posisi itulah peranan yang sangat penting sekali, yang faktor-faktor yang prediabetes ini kita harapkan kembali normal. Nah, siapa saja sih yang masuk dalam kelompok prediabetes? Ya, tadi sudah disampaikan bahwasanya salah satunya adalah kegemukan, itu masuk kelompok prediabetes. Apa usaha kita kira-kira kalau kita ada kelebihan berat badan? Ya kita check up, kita lakukan pemeriksaan gula darah. Ya, kemudian hipertensi juga masuk kelompok prediabetes itu. Jadi harus kita usahakan tensi kita dalam rank normal dalam pengobatannya. Jangan sampai sudah minum obat masih tinggi tekanan darahnya, ya. Banyak lagi kelompok resikonya. Termasuk kolesterol tinggi juga orang berisiko untuk terjadinya prediabetes. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, pada saat pasien datang ke tempat kita, gula darahnya sudah tinggi. Ya. Kita tanya sama pasien, nggak ada gejala yang khas sama pasien sebelumnya di warning, karena datang dengan gula darah 400-an seperti itu. Nggak ada bu, katanya. Tiba-tiba saja gula darah seperti ini. Nah, waktu dipreteli satu-satu, apakah gejala seperti kesemutan ada, tapi hilang timbul. Nah, seperti itu jawaban pasiennya. Yang cukup, energi yang cukup untuk kita mempertahankan berat badan normal. Yang ketiga menghindari sama mengenai komplikasi, misalkan hiperglikemia atau gula darah rendah. Kemudian syarat yang prinsip dietnya ya, pertama energi harus cukup. Itu yang kedua protein ada 10-20% energi. Ketiga lemak 20-25%. 4 faktor karbohidratnya sekitar 55-65%. Yang kelima, asupan kolesterol makanan dibatasi kurang di 200 mg. Ibu kan banyak hitung-hitungan angka ibu ya. Nah, mungkin gimana cara menghitungnya? Itulah makanya ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang pernah di rawat jalan pernah bikin ke gizi pernah enggak? Pernah masuk gizi ke gizi, atau kalau siapa yang pernah dirawat dan keluarga dirawat mungkin didatangi oleh ahli gizi ya bu ya, dan diterangnya makanan. Disitulah kita ahli gizi menerjemahkan yang energi sekian persen, sekian gram untuk proteinnya, kolesterolnya kami hitung dengan untuk kebutuhan makanan sehari kami hitungkan berapa makanan pokoknya berapa, proteinnya berapa, dan lemaknya berapa. Itu yang maksudnya. Dan yang kolesterol tadi ibu udah tahu kolesterol itu apa bu maksudnya? Kolesterol itu apa? Mungkin pernah dengar ibu ya. Kolesterol itu apa? Kolesterol itu lemak ya, lemak darah. Kan kita periksa darah, yang tidak diketahui kolesterol. Memang kolesterol itu ada yang jahat, ada yang baik ya Pak ya. Dan kita batasi tentu kolesterol yang jahatnya. Itu yang kita batasi 300 mg. Nah sebenarnya kolesterol, jadi kita harus tahu apa yang lemak jahat, kolesterol yang harus dibatasi. Yang sebenarnya pertama adalah contohnya otak ya, banak. Orang Minang kadang kan berperilakunya banak, tetap makan banak kadang ya. Nah, jadi dibatasi yang banak itu dihindari. Tapi banak apa banak jagung, banak kambing, ya banak ayam. Ya kan apapun bahasa Minang kan. Kemudian lemak jenuh. Nah, lemak jenuh itu contohnya lemak hewan yang lain, misalkan lemak sapi, bisa balik daging. Pilih yang bahan cancang, gazebo, atau yang tunjang, yang jangkit-jangkit, yang pulih. Pada di kulit itu banyak lemak ya banyak, itu menghindari. Kemudian lagi jeroan, itu banyak kolesterol juga. Contoh jeroan, ya usus, babat, ya pak ya anti, limbu ya bu. Nah, jantung, rabu, ini rabu kan lama nih ya pak ya. Itu ternyata sayang itu harus dibatasi. Kemudian yang lainnya